Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazi jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmihima. Al-hadits. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi umur, diberi kesehatan, diberi keafian, sehingga kita dengan kudrat iradatnya kita masih bisa aktif mengikuti, melakukan, melaksanakan apa yang ditugaskan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah thalabul ilmi. Jadi kita ini adalah dalam acara thalabul ilmi, saling mengisi, melengkapi di antara kita, berbagi di antara kita pengalaman, wawasan, ilmu dan lainnya. Dan marilah kita selalu konsekuen, dan marilah kita selalu semangat. Dengan cara inilah kita untuk mencari ridha Allah. Dengan cara inilah semoga rahmat Allah turun kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba Allah yang dicintainya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang sukses fidaroin, dunia dan akhirat, sehingga kita di dunia hidup kita benar-benar bahagia, dan begitu pula kehidupan akhirat kita pun bahagia, berada dalam maghfirah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini mari kita berpikir sejenak, dan mari kita konsentrasi tentang hal apa? Tentang adanya kemelut fenomena kejadian di Nusantara ini. Tentu tiada lain tiada bukan, keluarnya masalah ini, fenomena ini adalah dari suatu klan yang mengklaim, mengaku dirinya adalah orang suci, mengaku cucu Nabi, mengaku orang yang lebih hebat, lebih istimewa, sehingga mereka marah kalau tidak dihormati, sehingga mereka benci kalau mereka dikritik. Siapa itu? Adalah yang dinamakan Habib. Ini adalah suatu klan yang begitu nekat, tidak malu, tidak takut
untuk mengaku dirinya itu adalah keturunan Nabi. Padahal Nabi itu adalah orang yang suci, mulia, agung. Kalau kita mengaku, berani mengaku keturunan beliau, mengaku dzurriyyah Nabi, tentu kita harus bisa menyesuaikan dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita. Jangan sampai bertolak belakang. Mengaku cucu Nabi, mengaku dzurriyyah Rasul, tapi kelakuan jauh daripada kelakuan Nabi. Bahkan mungkin bisa dikatakan kelakuannya seperti kelakuan Fir'aun. Bagaimana Fir'aun? Kita sudah tahu daripada sejarah-sejarah, hikayat-hikayat seperti apa Fir'aun. Sombong, congkak, kasar. Na'udzubillah. Perlu kita kembali ungkap, telusuri, baca sejarah leluhur kita adalah para aulia, para wali songo. Para aulia, para ulama, itulah sejatinya ahli waris Nabi, pewaris para Nabi. Ahli waris Nabi itu adalah ulama. Ahli waris Nabi itu adalah bukan Habib. Bukankah ulama yang berlabel internasional, ulama dunia, yaitu adalah Hadratil Kiram Buya Muhtadi, Banten. Beliau berkata, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli waris Nabi, la habaib, bukan habib. Dengan satu kalimat itu saja, kalau orang yang cerdik, kalau hati kita terbuka, kalau kita mendapat hidayah dari Allah, pasti kita mengerti kemana ini larinya. Subhanallah. Jelas. Jelas. Kalau memang Habib ini keturunan Nabi, Habib Ba'lawi, tidak mungkin ulama yang begitu sangat diagungkan, ulama besar di Banten, mengatakan seperti itu. Sebenarnya Al-Fakir asli Banten, belajar lama di Banten. Sebelum Al-Fakir keluar dari Banten, sebelum Al-Fakir ke Cirebon, sebelum Al-Fakir ke Jawa Tengah, sebelum Al-Fakir ke Jawa Timur, sebelum Al-Fakir ke Jawa Barat, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Al-Fakir belajar alif-alifan, belajar ngaji. Walaupun Al-Fakir bukan orang pintar, Al-Fakir orang bodoh, orang doib, tapi Al-Fakir belajar keliling Banten dulu. Tidak menemukan di satu pesantren yang namanya Habib itu dimuliakan. Bahkan mengenal namanya saja, Al-Fakir waktu di Banten tidak mengenal dengan nama Habib. Ada juga pernah ada orang yang mengaku-ngaku Habib. Ya, tidak mengerti apa sih Habib itu, enggak. Dan tidak teristimewa, tidak istimewa, di Banten biasa-biasa saja. Karena yang dimuliakan orang Banten itu adalah bukan keturunan, tapi adalah ilmu. Walaupun orang mana, dari mana, walaupun tamu sekalipun, kalau kelihatan berilmu, maka diaku, dirangkul, dirumahkan oleh orang Banten. Siapapun itu, siapapun itu, asal berilmu, berakhlak, diam di Banten, pasti diberi kedudukan oleh orang Banten. Pasti diberi kedudukan oleh orang Banten. Tapi walaupun mengaku turunan apa, makanya yang mengaku, wah ini saya Habib di Banten, nggak laku, nggak laku.
Jadi Al-Fakir mengenal Habib diagung-agungkan itu setelah keluar dari daerah Banten. Tuh, jadi sekali lagi mulianya manusia itu adalah karena ketakwaan, bukan karena keturunan. Nabi telah bersabda, la fadla li arabiyyin wa ajamiyyin. Tidak ada keunggulan antara ajam dan Arab. Sama saja di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Laisa sawa'un alimun wa juhul. Yang tinggi derajatnya adalah orang yang berilmu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma. Allah mengangkat derajat, beberapa derajat ada orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, kita bangsa Nusantara jangan mau dijajah, jangan mau diperbudak, jangan mau dijadikan budak oleh para imigran-imigran yang ada di Nusantara ini, mencari kehidupan, mencari makan di Nusantara ini, tapi akhirnya mereka tidak menghargai, menginjak-injak bangsa Nusantara. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sekali lagi, jangan sampai salah paham. Ada yang mengatakan, wah ini bangsa Nusantara, bangsa pribumi ngiri karena kalah saing, karena Habib dimuliakan, diciumin, dirangkul, diagungkan. Terus bangsa Nusantara, ulama kampung, ulama pribumi tidak seperti mereka. Akhirnya ulama, kiai, ustadz pribumi ngiri kepada Habib, akhirnya membenci Habib. No, itu adalah kata-kata fitnah. Kami bangsa pribumi mencintai semua, siapapun itu kami mencintai. Dan kami semua memberi peringatan kepada Habib itu adalah karena cinta, karena kasihan, karena menyayangi. Dia telah mengaku keturunan kepada bukan keturunannya, sedangkan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya bahwa orang yang mengaku bukan keturunannya itu adalah haram, tidak boleh. Bahkan ada hadis Nabi menyatakan tempatnya pun adalah neraka. Na'udzubillah. Jadi kami bangsa Nusantara mencintai mereka. Jangan sampai mereka meyakini, mengaku, mengklaim adalah bukan haknya. Kasihan mereka dalam kesesatan. Kami sayang, kami peringatkan. Adapun nerima ataupun tidak itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menerima, berarti mereka itu adalah orang yang baik. Mereka tidak menerima, berarti mereka itu adalah orang yang tidak baik, yang sombong, yang angkuh, yang tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah, sebagian dari mereka sudah ada yang menerima dengan kenyataan ini, ada yang menerima dengan kebenaran ini. Tapi sebahagian lagi mereka benar-benar angkuh, menolak, tidak menerima keterangan kebenaran ini.
Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau mereka menentang, tidak menerima kebenaran ini, kalau mereka itu memang klan Habib Alawiyah, kita maklumi karena mereka mempertahankan kemuliaan mereka. Karena dengan mengaku cucu Nabi, dengan mengaku duriyah Nabi, mereka dimuliakan. Itu mereka pertahankan. Tapi yang tidak habis pikir adalah bangsa Nusantara yang membela dia, meyakini dia keturunan Nabi. Itulah yang sangat disedihkan. Apa keuntungan dia? Apa? Habib dimuliakan, dia apa keuntungannya? Habib diberi uang banyak, apa dia? Paling juga dia dipinta, paling juga dia dimanfaatkan. Oleh karena itu sekali lagi, wahai saudaraku bangsa Nusantara, ayo sadarlah, jangan mau dijajah, jangan mau diperbudak, dan jangan mau dijadikan budak. Merdeka! Kita sekarang harus benar-benar merdeka. Setelah kita ditinggalkan oleh Belanda dan konco-konconya, ayo kita bebaskan dari penjajahan klan imigran Yaman. Ayo kita ikuti para leluhur kita, para wali songo. Karena para wali itu adalah punya karakter sopan, punya karakter perhatian, dan punya karakter-karakter yang begitu menyayangi dan yang begitu ilmiah. Pintar-pintar para aulia Allah, para leluhur-leluhur kita. Ayo kita ikuti leluhur kita. Syekh Nawawi Tanara Banten, ayo kita ikuti. Dan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan Madura, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya ulama-ulama Nusantara. Itulah ikutan kita. Kalau kita baca sejarah-sejarah, hikayat-hikayat para ulama Nusantara, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Seperti hikayatnya Syekh Nawawi Tanara Banten, seperti hikayatnya Sultan Maulana Hasanuddin, seperti hikayatnya Sultan Maulana Yusuf, seperti hikayatnya, ceritanya Syekh Maulana Mansur Cikaduan. Itu cerita nyata, berdasarkan manuskrip, berdasarkan bukti. Itulah yang harus kita yakini, kita percaya, kita ikuti. Kalau cerita-cerita yang disebarkan oleh para Habib Alawi klan Yaman tentang Faqih Muqaddam, itu adalah hanyalah omong kosong, omong bohong, tidak ada bukti. Masa seorang benar-benar katanya berpangkat mujtahid, ketemu Allah sehari 70 kali, sekelas dengan imam 4, masa tidak ada satu kitab saja peninggalan dia, atau nama dia tertulis di dalam kitab-kitab? Sama sekali tidak ada, di dalam sejarah tidak ada. Berarti itu adalah cerita bohong. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ayo kita bangkit, ayo kita melek, jangan mau kita diperbudak dan dijadikan budak dan dijajah terus-terusan. Sekian demikian, terima kasih. Al-'afwu minkum. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Allahumma la tu'ahidna inna sina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu ala min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu wa warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.